Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernah nggak sih kalian mikir, kok ada ya orang yang kelihatannya biasa aja, nggak pernah pamer ini itu, tapi tahu-tahu udah punya rumah cash, mobil cash, atau bahkan bisa pensiun di usia 30-an. Heran kan? Padahal kalau kita lihat di media sosial, banyak banget orang yang selalu pamer kemewahan, liburan sana-sini, healing tiap bulan. Tapi apa itu benar-benar kaya? Nah, ada satu rahasia nih teman-teman. Jawabannya cuma satu. Hidup frugal, bukan pelit ya, tapi cerdas. Di video ini, aku mau ajak kalian ngobrolin soal frugal living yang diam-diam bisa bikin kita lebih sukses dari orang lain. Yuk merapat. Nah, ini dia masalahnya. Frugal living itu sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir, frugal itu sama aja kayak pelit, nggak mau keluar duit, hidupnya susah. Padahal beda banget loh. Frugal itu bukan soal nahan pengeluaran sampai nyiksa diri, apalagi sampai hidup miskin dan terpuruk. Bukan. Frugal itu tentang bikin keputusan keuangan yang cerdas dan sadar. Kamu tahu mana pengeluaran yang benar-benar kamu butuhin dan mana yang cuma buat nyenengin ego atau sekedar ikut tren. Bayangin deh, frugal living itu kayak kita lagi main catur. Setiap langkah atau pengeluaran itu kita pikirin matang-matang dampaknya, bukan cuma asal jalan. Ini gaya hidup yang dilandasi kesadaran penuh akan nilai uang, bukan cuma hemat, tapi hemat yang strategis. Kamu keluarin uang, tapi kamu tahu itu buat apa, dampaknya apa, dan gimana jangka panjangnya. Misalnya gini, kamu bisa aja beli laptop mahal. Kenapa? Karena laptop itu kamu pakai buat kerja dan menghasilkan duit. Nah, itu namanya frugal, karena kamu tahu itu investasi. Tapi kalau kamu beli HP mahal cuma buat kelihatan keren di story Instagram, padahal fungsinya sama aja sama HP yang lebih murah, nah itu bukan frugal, itu cari validasi. Frugal living juga ngajarin kita buat lebih mindful. Contoh kecilnya, kamu pengen makan di luar, tapi coba deh tanya sama diri sendiri, ini lapar beneran atau cuma lapar mata karena lihat orang makan di TikTok? Ini bikin kamu jadi lebih sering masak sendiri, bawa bekal, atau pilih tempat makan yang lebih worth it. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu tahu uang 50.000 yang kamu hemat sekarang, kalau disimpan dan diinvestasiin dengan benar, bisa jadi jutaan dalam beberapa tahun ke depan loh. Dan yang paling berasa dari hidup frugal itu bukan cuma dompet yang aman, tapi pikiran yang lebih tenang. Kamu nggak hidup buat ngejar gaya hidup orang lain. Kamu nggak takut kehilangan pekerjaan karena punya tabungan. Nggak stres setiap awal bulan karena nggak ada cicilan numpuk. Dan nggak merasa harus ikut semua tren biar dianggap keren. Hal ini bikin kamu bisa ambil keputusan dengan lebih bebas. Mau resign, mau mulai bisnis kecil, atau mau traveling tanpa beban. Bisa banget, karena keuanganmu udah aman. Frugal living itu tentang ngatur prioritas. Kamu milih buat nikmatin hidup yang tenang sekarang daripada gaya hidup mewah yang penuh tekanan. Dan lucunya, semakin kamu frugal, semakin cepat kamu bisa nikmatin hal-hal yang orang kejar seumur hidup. Rumah sendiri, bebas utang, pekerjaan yang kamu suka, atau bahkan pensiun muda. Frugal itu bukan soal terlihat susah, tapi tentang menunda terlihat kaya agar kamu beneran kaya. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam. Kenapa sih hidup frugal itu penting banget? Karena kenyataannya banyak dari kita hidup dalam dunia penuh ilusi. Ilusi tentang sukses, ilusi tentang bahagia, dan yang paling sering, ilusi tentang kaya. Kita sering banget lihat orang pakai mobil bagus, baju branded, nongkrong di tempat mahal. Terus langsung mikir, wah hidupnya enak banget, pasti kaya. Padahal, bisa aja dia cuma nyisain 5.000 tiap bulan, dan semua yang dia punya itu cicilan. Disinilah frugal living jadi penting banget. Frugal ngajarin kita buat bedain mana kekayaan yang nyata dan mana yang cuman buat pamer. Banyak orang yang kelihatan kaya, tapi sebenarnya secara finansial rapuh. Tabungan kosong, utang numpuk, dan hidup buat gaji bulan depan. Sementara itu, orang yang hidup frugal bisa aja naik motor tua, pakai baju simple, tapi tabungannya udah ratusan juta, investasinya jalan, dan kalau dia berhenti kerja sekarang, dia masih bisa hidup berbulan-bulan atau bertahun-tahun ke depan. Nah, itu yang disebut kaya secara struktur, bukan gaya. Frugal living bukan hanya tentang menabung dan berhemat, tapi juga memberi kita kontrol yang lebih besar dalam hidup. Ketika kamu tahu cara mengatur keuangan dengan bijak, kamu nggak lagi dikuasai oleh tekanan sosial untuk selalu tampil kaya atau ikut tren yang nggak sejalan dengan tujuanmu. Kamu bisa bebas memilih bagaimana menghabiskan uang tanpa khawatir tentang apa kata orang lain. Salah satu manfaat besar dari hidup frugal adalah kamu bisa mulai membangun kekayaan jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Banyak orang baru mulai mikirin tabungan dan investasi ketika mereka sudah berusia 30-an. Sementara kamu yang menerapkan gaya hidup frugal sudah bisa mulai di usia 20-an. Ini ngasih kamu keuntungan jangka panjang yang luar biasa.
Misalnya, kamu bisa mulai nabung 3 juta rupiah per bulan dan menginvestasikannya dengan hasil rata-rata 12% per tahun. Dalam 10 tahun, uangmu bisa berkembang jadi hampir 400 juta rupiah. Itu baru satu aspek loh. Bayangin kalau pendapatanmu juga naik pelan-pelan dan gaya hidupmu tetap terkontrol. Kombinasi seperti ini bikin kamu punya kebebasan finansial yang jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Selain itu, hidup frugal juga memberikan kamu kebebasan untuk mengambil keputusan penting dalam hidup tanpa ada tekanan finansial. Kamu bisa jadi lebih selektif dalam memilih pekerjaan atau memilih untuk mengejar passion tanpa harus khawatir soal gaji yang nggak cukup. Kamu juga bisa membuat keputusan besar seperti pensiun dini atau memulai bisnis karena kamu sudah memiliki pondasi yang kuat dan tidak terjebak dalam siklus pengeluaran berlebihan. Lebih jauh lagi, frugal living memberikan kamu ketenangan mental. Ketika kamu nggak terikat dengan gaya hidup konsumtif yang selalu membutuhkan validasi sosial, kamu jadi lebih bebas dari stres. Kamu nggak lagi merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain yang punya barang-barang mahal atau hidup di tempat-tempat mewah. Kamu bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, namun lebih bermakna. Kamu akan merasa lebih bahagia dengan apa yang kamu miliki dan gak terpengaruh dengan ekspektasi dunia luar. Yang lebih menarik lagi, dengan hidup frugal, kamu bukan hanya mengatur keuangan, tapi juga mengatur hidupmu. Kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang memang memberikan nilai tambah dalam hidup, seperti membangun hubungan yang sehat, belajar hal baru, dan mengembangkan keterampilan. Hal-hal inilah yang sebenarnya membuat hidup lebih kaya, bukan dari barang-barang material yang sering kita anggap sebagai simbol kesuksesan. Jadi bukan cuma uang yang kamu hemat, tapi juga energi dan waktu. Kamu bisa menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan yang lebih besar tanpa terganggu oleh gaya hidup yang menguras tenaga dan sumber daya. Frugal living memberikan kamu ruang untuk tumbuh, belajar, dan meraih kebebasan yang sesungguhnya. Sebuah kebebasan yang datang dari dalam diri, bukan dari apa yang kamu pamerkan ke dunia. Nah, sampai sini udah mulai kebayangkan gimana powerfulnya frugal living itu. Sekarang, mari kita bahas cara praktis untuk menerapkan frugal living tanpa bikin hidup kamu sengsara. Karena jujur aja, frugal itu bukan soal nyiksa diri, bukan berarti kamu harus hidup kayak zaman batu. Yang penting itu punya strategi. Pertama, kenali bocor halus di dompetmu. Ini masalah klasik yang sering gak disadari, bukan karena kamu boros banget, tapi karena pengeluaran kecil yang gak terasa, tapi lama-lama numpuk. Contohnya, langganan Netflix, Disney+, Spotify, dan 3 aplikasi lainnya yang jarang kamu buka. Ngopi tiap pagi di coffee shop 25.000 sekali, 20 kali sebulan jadi 500.000. GrabFood tiap malam karena malas masak, padahal isi kulkas masih aman. Belanja barang 50.000, tapi sebulan bisa 10 kali. Itu namanya bocor halus, kayak air yang netes pelan-pelan tapi lama-lama bisa ngisi ember. Coba deh, catat semua pengeluaranmu selama sebulan, bahkan yang receh sekalipun. Dari situ, kamu bakal sadar, oh ternyata saya ngeluarin lebih banyak untuk hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting. Dari sini, kamu bisa mulai ngurangin satu persatu. Pelan-pelan aja, tapi yang penting, kamu sadar dan bisa ngontrolnya. Kedua, pakai prinsip tunda, takar ulang. Ini sangat ampuh buat ngerem impuls belanja. Kadang-kadang kita nggak benar-benar butuh barang, tapi keinginan kita lebih cepat dari logika kita. Maka dari itu, setiap kali mau beli sesuatu, terutama yang nilainya cukup besar, coba pakai rumus ini. Pertama, tunda dulu, jangan langsung beli. Tunggu 1 hingga 2 minggu. Biasanya, rasa ingin itu bakal hilang dengan sendirinya. Kalau setelah ditunda kamu masih mau beli, lanjut ke langkah berikutnya. Takar, hitung seberapa sering kamu akan pakai barang itu. Misalnya, kamu pengen beli sepatu 1 juta. Kalau kamu cuma akan pakainya sebulan sekali, itu nggak worth it. Tapi kalau kamu akan pakainya tiap hari buat kerja, ya bisa dipertimbangin lah. Takar ulang, ini adalah evaluasi kedua. Udah nunda, udah hitung pemakaian, sekarang tanya lagi, apakah barang ini benar-benar nambah kualitas hidup gua atau cuma buat gaya? Kalau udah lolos 3 tahap itu dan masih terasa masuk akal, ya beli aja. Tapi seringkali, keinginan belanja bakal rontok sendiri di tahap tunda. Ketiga, jangan naikkan gaya hidup setiap kali gaji naik. Ini jebakan besar yang bikin orang gak pernah kaya. Lifestyle inflation. Gaji naik 1 juta, terus kamu upgrade semuanya.
Makan di tempat yang lebih mahal, beli gadget baru, cicil mobil, bayar gym membership yang nggak dipakai, liburan lebih sering dan lebih mewah. Padahal seharusnya waktu gaji naik yang kamu naikin itu adalah persentase untuk nabung dan berinvestasi. Misalnya, sebelumnya kamu bisa nabung 500 ribu. Begitu gaji naik, naikkan tabunganmu jadi 1 juta. Bukan malah nambah pengeluaran buat hal-hal konsumtif. Kalau kamu bisa nahan gaya hidup tetap pada level yang sama selama beberapa tahun, sementara penghasilanmu naik terus, itu artinya kamu menang. Karena uang sisa semakin besar dan bisa dialihkan ke hal-hal yang bikin kamu bebas finansial. Keempat, bangun harta tak terlihat. Orang yang frugal itu nggak terlalu mikirin buat pamer. Mereka sibuk bangun aset-aset yang nggak kelihatan di luar, tapi dampaknya luar biasa. Contohnya, dana darurat 3 hingga 6 bulan biaya hidup supaya nggak panik kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Investasi saham, reksadana, emas, properti. Uangmu bekerja untukmu, bukan kamu yang kerja untuk uang. Skillmu, bayar kursus, belajar hal baru, upgrade diri, ini juga aset, bahkan bisa lebih berharga dari tabungan. Koneksi yang sehat, punya komunitas positif yang mendukung dan punya nilai. Harta tak terlihat itu yang bikin orang frugal bisa tidur nyenyak. Meskipun hidupnya simpel, mereka tahu mereka aman. Nggak khawatir kalau ada musibah, nggak cemas kalau harus ambil keputusan besar, nggak panik kalau harga-harga naik. Mereka nggak kelihatan kaya dari luar, tapi diam-diam mereka sedang bangun fondasi kekayaan sejati. Kalau kamu jalankan strategi ini konsisten selama 2-3 tahun aja, hasilnya bakal kelihatan banget. Bukan cuma dari saldo rekening, tapi dari cara kamu melihat dunia. Kamu bakal merasa lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat secara finansial. Kamu sadar nggak sih, sekarang ini orang gampang banget kelihatan kaya. Cukup modal HP, filter estetik, dan caption self-healing. Tiba-tiba semua orang kelihatannya sukses. Tapi kaya beneran itu beda cerita. Orang yang bener-bener kaya, seringkali justru nggak kelihatan. Mereka nggak pamer, nggak ribut soal uang, dan nggak buru-buru cari validasi. Mereka bisa makan di warung biasa dan tetap santai, padahal rekening mereka isinya ratusan juta. Mereka bisa nongkrong biasa pakai sendal jepit, tapi punya aset yang bekerja sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena buat orang yang udah ngerti soal uang, hidup yang diam-diam itu jauh lebih enak. Penting banget untuk diingat, kamu nggak harus kelihatan sukses sekarang. Yang penting, kamu sedang menuju sukses dengan tenang. Frugal living itu bukan soal menahan kesenangan, tapi tentang ngatur prioritas supaya kamu bisa nikmatin hidup tanpa tekanan. Dengan hidup yang lebih terkontrol, kamu bisa memfokuskan energimu pada hal-hal yang benar-benar memberi dampak positif, baik untuk keuangan pribadi maupun kualitas hidupmu secara keseluruhan. Intinya, frugal living itu bukan soal menahan kesenangan, tapi tentang membuat keputusan yang lebih bijaksana, menetapkan prioritas yang jelas, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. Hal ini nggak cuma ngasih kamu kebebasan finansial, tapi juga kebebasan dalam hidupmu sehari-hari, supaya kamu bisa menikmati hidup tanpa tekanan, dan tanpa perlu merasa perlu mengejar gaya hidup yang nggak sejalan dengan tujuanmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngajak kita semua buat mulai mikir lebih cerdas soal uang. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa!